Shalom, selamat pagi. Pada hari ini, Minggu 13 Desember tahun 2020, Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman pada Minggu pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Tuapetel STH. Umat Tuhan, begitu kompleks atau rumit pergumulan hidup manusia di dunia ini, ada manusia yang hidupnya berkelimpahan, hebat, pintar, mampu, dan lain-lain. Tetapi ada pula manusia yang merasa cukup, pas-pasan, kurang lebih, dan lain-lain. Inilah dinamika hidup manusia. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita diharapkan agar selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini kita harus belajar dari kehidupan Maria. Sekalipun Maria berada dalam pergumulan hidup, tetapi ia mau merendahkan dirinya, hatinya, dan jiwanya untuk tetap memuliakan Tuhan. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian.
kuberikan syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Umat Tuhan, kita awali ibadah kita pada saat ini dengan fotun dan salam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Maranatha, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membacakan Mazmur dengan berbalas-balasan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Kami meneruskan berita itu kepada kami. Dan malam menyampaikan pengetahuan ini kepada malam.
Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa dengan kita membacakan ayat firman Tuhan dari Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalnya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Yesus Tuhan.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita dengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi, Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami semua di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gimindo Diaspora mengucap syukur kepadamu. Kami mani Tuhan sampai saat ini kami ada, itu karena kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih boleh menyertai kami dalam ibadah ini. Dan pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu dan layakkan kami semua, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam firman ini, dan boleh kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan layakkan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada Minggu Advent ketiga terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-55. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai yang ke-55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Maranatha. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, apa kabar? Kita aminkan bahwa kita bisa beribadah saat ini. Kita bisa memuji Tuhan pada saat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita semua. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 yang bercerita tentang nyanyian pujian Maria atau ucapan syukur Maria kepada Tuhan. Maka saya ingat ada sepasang suami istri di suatu jemaat. Mereka lagi bersukacita karena menunggu kelahiran anak mereka. Pada waktu saya bertemu dengan mereka, mereka berkata, kami imani anak itu adalah pemberian Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, anak kami lahir dengan sehat, maka biarlah kasih Tuhan Yesus selalu memberkati anak kami. Dan biarlah kasih Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Saudaraku, ini adalah satu ucapan pujian yang sederhana. Satu ucapan pujian yang sederhana, tetapi lahir dari hati yang tulus. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan dalam hubungan dengan firman Tuhan pada saat ini, dalam hubungan dengan konteks firman Tuhan saat ini, ditemukan ada 2 alasan yang menyebabkan Maria menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Alasan yang pertama, Maria bersyukur karena ia telah dipilih Allah, dipilih Tuhan untuk mengandung seorang juru selamat. Dalam ayat 48 dikatakan kepada kita semua, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Di sini Maria menyadari siapakah Maria. Siapakah Maria sehingga ia dipilih oleh Allah dan dipakai oleh Allah. Siapakah Maria? Kerendahan hati hambanya. Siapakah Maria? Karena itulah maka Maria mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi Maria. Hubungan dengan kehidupan kita. Jika kita sudah dipilih Allah untuk menjadi presbiter, untuk menjadi pelayan komisi, untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi koster, untuk menjadi suami, untuk menjadi bapak, untuk menjadi istri, untuk menjadi mama dalam rumah tangga kita, ataupun juga kita dipilih untuk menjadi pemimpin di bidang-bidang yang lain. Kita harus bersyukur atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kita harus bersyukur atas tanggung jawab, sukacita yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun kita tidak terbatas, sekalipun kita terbatas, sekalipun kita tidak sempurna, tapi kita harus bersyukur atas berkat Tuhan, sukacita yang Tuhan percayakan bagi kita. Alasan yang kedua, Maria mengaminkan bahwa ini adalah janji Tuhan bagi Abraham dan juga bagi kehidupan orang-orang percaya, keturunan daripada Abraham, termasuk Daud dan juga keturunan daripada Yusuf atau Maria pada saat itu. Dalam ayat 54 sampai 55 dikatakan kepada kita semua, Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di sini Maria bersyukur bahwa janji Allah sudah ditepati dan janji Allah itu hadir dalam kehidupan Maria. Dalam hubungan dengan kehidupan kita, jika kita menjanjikan sesuatu kepada sesama kita, tepatilah janji kita. Karena pada waktu kita menepati janji kita kepada sesama kita, pasti rasa bahagia, rasa damai itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita apabila kita menepati janji kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam ibadah ini hadir pertanyaan untuk kita. Apa alasan mendasar sehingga kita atau semua orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan, atau harus menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan? Apa alasan mendasarnya? Alasan yang pertama, karena kita masih diberi kesempatan untuk merasakan dan menikmati kehidupan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan dan menikmati kehidupan ini. Artinya, kita harus tetap bersyukur karena tidak semua manusia diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Tidak semua manusia. Ada yang lahir, mati. Ada yang setahun mati. Ada yang 17 tahun meninggal. Ada yang 20 tahun meninggal. Ada yang tidak sebelum berumah tangga sudah meninggal. Karena itu kita harus bersyukur atas karunia hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi ingat, hidup ini indah apabila kita bersyukur dan apabila kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alasan yang kedua, karena pujian syukur itu akan menghadirkan rasa bahagia. Ada satu istilah hidup mengatakan kunci bahagia adalah bersyukur. Jika kita selalu bersyukur dalam hidup ini, maka pasti kita akan terhindar dari perasaan iri hati. Jika kita bersyukur dalam hidup ini, maka kita akan terhindar dari perasaan benci. Jika kita bersyukur dalam hidup ini, maka kita akan terhindar dari perasaan dendam. Jika kita bersyukur dalam hidup ini, maka kita tidak akan menyakiti orang lain. Jika kita bersyukur dalam hidup ini, maka kita akan menghargai sesama kita. Kita tidak akan mudah diprovokasi. Kita tidak akan mudah saling membenci. Kita tidak akan mudah untuk menyakiti orang lain jika kita bersyukur dalam hidup ini. Alkitab katakan, "Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku
dan telah menjadi keselamatanku. Alasan yang ketiga atau alasan yang terakhir, karena bersyukur atau menaikkan pujian kepada Tuhan adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Mengandung arti bahwa semua manusia diberikan hak istimewa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua manusia diberikan hak istimewa, agama apapun. Semua orang diberikan hak istimewa untuk bersyukur kepada Tuhan. Alasannya sederhana, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah kembalikan ucapan syukur melalui jiwa kita, melalui hati kita, dan melalui ucapan kita kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Kita sudah diberikan kehidupan, napas hidup, kesehatan oleh Tuhan. Tanggung jawab kita kembalikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Alkitab katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam minggu Advent ketiga pada saat ini, saya ingat ada seorang bapak atau ada seorang opung mengatakan satu kata bijak tentang ucapan syukur. Ia mengatakan, ingatlah pada waktu Anda mengucap syukur kepada Tuhan, gunakanlah bahasamu yang sederhana. Kalau engkau orang Ambon, gunakan bahasa Ambon. Kalau engkau orang Flores atau orang Timur, gunakan bahasa Flores atau Timur. Kalau engkau orang Batak, gunakan bahasa Batak. Kalau engkau orang Jawa, gunakan bahasa Jawa. Gunakanlah bahasamu yang sederhana. Karena Tuhan tahu apa yang engkau ucapkan. Amin. Sukacitalah tetap berdoa, ucaplah syukur dalam segala padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yesus bagi kamu. Dapat kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berdoa baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati." Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Dan terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dalam ibadah minggu ini, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur. Kiranya apa yang telah kami berikan Engkau berkati, dan biarlah kasih-Mu tetap tercurah dalam hidup kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena kami percaya kami ada sampai saat ini itu karena kebaikan-Mu bagi hidup kami. Itu karena kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu di tengah-tengah persekutuan Gemindo Jemaat Diaspora. Kami datang dan kami ingin menyampaikan permohonan kami kepadamu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan, baik kepadamu ataupun juga baik kepada sesama kami. Dan kami mohon Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Pertama-tama Tuhan, kami berdoa untuk kami presbiter, untuk kami pelayan komisi, guru sekolah minggu, koster, kami semua yang melayani di tengah-tengah pelayanan Gemindo Jemaat Diaspora. Tuhan memberkati kami, baik dalam kegiatan ibadah minggu, baik dalam ibadah pelayanan kategorial, baik dalam rencana Natal tanggal 24 Desember, dan juga baik dalam panitia penggalangan dana pengadaan gedung gereja. Tuhan memberkati
dari ketua majelis jemaat, ketua panitia penggalangan dana pengadaan gedung gereja, supaya apapun yang kami rencanakan dalam pelayanan itu boleh berhasil dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pelayanan kami, dan berkati kami dalam setiap rumah tangga kami, serta usaha-usaha kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat yang merasakan sukacita, baik sukacita ulang tahun kelahiran, sukacita ulang tahun perkawinan, dan sukacita lain yang Tuhan hadirkan bagi setiap pribadi dan rumah tangga kami. Tuhan berkati kami, pribadi secara pribadi yang mengalami sukacita ulang tahun kelahiran. Kami sebutkan namanya: Bapak Angel Hart Surapati, Nyonya Sumi Ariani Watimena, Saudara Esther Christine Anggelin Sianipa, Nyonya Foster Helin Wairisal. Tuhan memberkati saudara-saudari kami dalam kesehatan, dalam setiap kehidupan mereka, supaya apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan itu mendatangkan sukacita iman bagi hidup mereka. Begitu juga Tuhan, saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, baik dalam setiap pergumulan rumah tangga, baik dalam pekerjaan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami proses penyembuhan atau pemulihan. Bapak Ibu Angel Hart Surapati, Bapak Alfonso Dale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Mermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Dorothy Huta Barat, anak Tresia, Ibu Rikuyang, Ibu Maria Winarti, Ibu Alta Borokombing, Pendeta Peter Hulsea, dan Ibu Malina Serikar, ataupun juga yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan tolong memberkati kami dengan iman, dengan semangat, dan berkati kami dalam makan minum kami. Dan biarlah Tuhan, kami memperoleh pemulihan yang hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora kepadamu. Begitu juga Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan juga memberkati pemerintah kami, baik dari Presiden Pak Jokowi, staf menteri, sampai RT RW di tempat tinggal kami masing-masing, ataupun dimanapun. Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk menangani COVID-19, ataupun juga dalam situasi negara. Tuhan berkati supaya ada damai sejahtera dan ada sukacita untuk kami semua. Begitu juga secara khusus kami berdoa untuk gereja Gemindo. Tuhan berkati dari ketua sinode, para pendeta, staf sinode, para pendeta, presbiter, pelayan komisi. Tuhan memberkati dalam setiap apa yang kami rencanakan dan dalam setiap pelayanan kami. Begitu juga dengan PGI, Tuhan berkati, sampai PGW Kepri, Tuhan berkati. Pemerintah Batam, Tuhan berkati dalam setiap apa yang direncanakan. Dan biar damai sejahtera Allah tetap memberkati kami. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami aminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan.
Yang pertama, Majelis Jemaat dan warga Jemaat Gemindu Diaspora Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Desember tahun 2020. Yang pertama, Bapak Angel Haq Surapati pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Yang kedua, Nyonya Sumi Aryani Watimena pada tanggal 18 Desember tahun 2020. Yang ketiga, Saudari Esther Christine Angelin Sianipar tanggal 18 Desember tahun 2020. Yang keempat, Nyonya Foster Herlin Wairisal 19 Desember tahun 2020. Kegiatan ibadah dan warta keuangan akan diinformasikan melalui WA Group masing-masing komisi. Demikian warta sepekan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Umat Tuhan, kita masuk dalam pengutusan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Umat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, sumber damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh. Kita bernyanyi, "Ku mau sepertimu, Yesus."